Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang berjudul proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pertama, pokok pembahasan. 1. Pemasaran. 2. Target dan segmentasi pasar. 3. Riset pasar. 4. Memahami perilaku konsumen dalam pembelian organisasi. Selanjutnya, pertama kita akan membahas pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi atas gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memenuhi sasaran perseorangan dan organisasi. Pemasaran bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Selanjutnya kita akan membahas target dan segmentasi pasar. Target pemasaran merupakan suatu kegiatan pengelompokan masyarakat berdasarkan segmentasi pasarnya. Dari hasil segmentasi tersebut, maka akan diperoleh data-data yang kemudian dapat menentukan segmentasi mana yang paling sesuai dengan karakteristik usaha yang sedang dibangun. Penentuan target pasar dapat membantu dalam mengarahkan kegiatan pemasaran kepada kelompok konsumen dengan karakter konsumen tertentu. Dengan demikian, target pemasaran merupakan bagian penting dalam mengukur, meningkatkan, dan menentukan potensi keberhasilan dalam membangun bisnis. Selanjutnya masih di target dan segmentasi pasar. Target pasar juga bisa diartikan sebagai kelompok konsumen yang menjadi sasaran pebisnis atau pemilik perusahaan agar bisa membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Tentunya, target pasar tidak akan bisa dipilih atau ditentukan tanpa melakukan segmentasi pasar, yaitu kegiatan membagi kelompok heterogen atas calon pembeli ke kelompok homogen yang lebih kecil. Oleh karena itu, kegiatan segmentasi pasar ini harus dilakukan terlebih dahulu oleh pebisnis sebelum mampu menentukan target pasar bisnisnya secara akurat. Selanjutnya kita akan ke riset pasar. Riset pemasaran adalah suatu penelitian yang sistematis serta diawali dari perumusan masalah. Tujuan penelitian: pengumpulan informasi, pengelolaan informasi, hingga interpretasi dari hasil penelitian. Kita akan lanjut ke riset pasar dan proses riset pasar. 1. Adalah identifikasi masalah. Pihak perusahaan akan terlebih dahulu mengidentifikasi masalah apa yang muncul dalam bidang pemasaran sehingga dibutuhkan. 2. Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah perumusan kerangka teori. Di sini, langkah-langkah penyelesaian masalah melalui riset akan dirumuskan lebih lanjut. 3. Adalah formulasi desain riset. Riset yang hendak dijalankan makin dimatangkan dalam tahap ini agar bisa dijelaskan dengan baik dan hasilnya optimal. Keempat, ialah aktivitas lapangan termasuk pengumpulan data. Petugas riset akan terjun ke lapangan dan melakukan aktivitas pengumpulan data sesuai metode yang telah dirumuskan sebelumnya. 5. Dilakukan persiapan serta analisis data. Data hasil riset di lapangan akan diolah dalam tahapan ini agar bisa disajikan dengan rapi. 6.
akan dibuat laporan marketing research serta presentasi hasil penelitian atau riset yang dijalankan. Dari keseluruhan tahapan di atas diharapkan akan didapatkan hasil yang optimal terkait langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya berdasarkan hasil riset untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Selanjutnya kita akan ke metode riset. Yang ada 5 metode dalam riset pasar. Yang pertama, observasi. Observasi adalah mengamati dan mencatat perilaku konsumen. 2. Survei. Teknik riset pemasaran dengan menggunakan kuesioner disebarkan pada setiap individu yang menjadi responden atau digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara. Ketiga, focus group atau kelompok fokus, yaitu teknik riset pemasaran berupa sekelompok orang dikumpulkan, diberi permasalahan, dan diminta untuk mendiskusi secara mendalam. Keempat, observasi, yaitu teknik riset pemasaran yang mencoba untuk membandingkan respon orang yang sama atau orang yang serupa atau memiliki karakter yang mirip dalam kondisi yang dibuat berbeda. Selanjutnya kita akan ke perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pengembalian suatu barang atau jasa. Mungkin sedikit bingung, perilaku seperti ini apa yang dimaksud atau dikategorikan ke dalam perilaku konsumen? Pada dasarnya, perilaku konsumen ini sangat luas. Mungkin kita sering melakukan perilaku konsumen, namun tidak menyadarinya. Hal-hal seperti itu seringkali terjadi ketika melakukan suatu proses pembelian. Perilaku konsumen juga yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Selanjutnya kita akan ke 4 faktor yang menentukan perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, seperti budaya pembeli, subkultur, dan kelas sosial. 2. Faktor sosial. Faktor sosial juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Contoh, faktor sosial adalah kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. 3. Faktor pribadi. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan usia, kepribadian, dan harga diri. 4. Faktor psikologis. Ada 4 psikologis utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Ini adalah persepsi, motivasi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Terakhir kita akan ke kesimpulan. Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan yang memuaskan tujuan organisasi dan individu. Setiap program pemasaran harus memperhatikan 5 faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemasaran, yaitu lingkungan politik dan hukum, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan persaingan. Dalam melakukan pemasaran, terlebih dahulu harus dibuat rencana pemasaran.
yaitu strategi terinci untuk memfokuskan upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan hal ini dilakukan oleh manajer pemasaran. 4 komponen dasar dalam pemasaran yang harus diperhatikan oleh manajer pemasaran adalah produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. 4 variabel penting yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen: variabel geografis, variabel demografis, variabel psikografis, dan variabel perilaku. Sekian.